Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Koordinator Prodi S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta, Dr. Osli Usman, dan yang saya hormati, dosen pembimbing PKL, Dr. Terilina Ervinta. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan pada PT Bank Syariah Indonesia. Perkenalkan, saya Farhad Fajar Sidik selaku mahasiswa S1 Bisnis Digital. Baik, PT Bank Syariah Indonesia Corporate University berlokasi di Gedung Geraha Mandiri di Menteng, Jakarta Pusat. Program magang ini dilaksanakan dari tanggal 16 Februari hingga 22 Juli 2024. Dimulai dari hari Senin sampai Jumat dan pukul setengah 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kegiatan magang ini dilaksanakan secara WFO. Selanjutnya, ada profil perusahaan PT Bank Syariah Indonesia, visi dan misinya. PT Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah lembaga perbankan syariah terkemuka di Indonesia yang terbentuk melalui penggabungan dari tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan yang terakhir BRI Syariah. Visi dari BSI itu sendiri yaitu menjadi top 10 Global Islamic Bank. Misinya memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dan yang terakhir menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan talenta terbaik Indonesia. Next, selama program magang ini saya ditempatkan di bidang digital learning dan multimedia. Digital learning dan multimedia ini dilibatkan dalam implementasi kurikulum perbankan syariah, pengembangan program pelatihan karyawan BSI, dan mengelola atau manajemen pembelajaran dan pemeliharaan perpustakaan elektronik. Untuk ruang lingkup proyeknya, yaitu eh, peserta magang difokuskan untuk pembuatan konten pembelajaran video, menjadi desain grafis, fotografi, dan manajemen data atau mengelola data. Baik, selama mengikuti program magang ini, yaitu selama 5 bulan tepatnya, dimulai dari 16 Februari sampai 22 Juli 2024, yaitu kita terbagi menjadi dua job, ada main job dan side job. Main jobnya itu kita peserta magang difokuskan untuk pembuatan video learning, khususnya ini di bidang digital learning ya. Itu pembuatan digital learning, dan side jobnya itu ada tiga, menjadi desain grafis, fotografer, dan mengelola data atau manajemen data. Next, selama mengikuti program magang ini, yaitu tepatnya 5 bulan, praktikan mengalami beberapa kendala. Di antaranya yaitu penyesuaian konten. Praktikan harus menyesuaikan konten video learning dengan preferensi audiens target merupakan tantangan yang dihadapi oleh saya sendiri, yang membutuhkan konsultasi lebih dengan mentor dan penerapan prinsip-prinsip desain multimedia untuk apa ya namanya itu, untuk konten ini sesuai gitu dengan target audiensnya. Dan yang kedua yaitu keterbatasan peralatan, sarana peralatan kantor yang kurang lengkap. Itu salah satu kendala yang dihadapi oleh saya selama mengikuti program magang ini. Cara menghadapi kendala yang dihadapi, yang pertama itu saya berkonsul- berkonsultasi secara teratur dengan mentor, yaitu Pak Syari. Beliau adalah mentor utama di bidang digital learning, dan paling sedikit itu kita melakukan konsultasi selama 1 minggu sekali, seminggu sekali, atau paling banyak itu kita 3 kali dalam seminggu. Karena kita ini menyesuaikan jadwal Pak Syari, sehingga kita tidak mau mengganggu jadwal beliau. Dan beliau ini memberikan nih ketika
berkonsultasi ini, beliau memberikan panduan tentang penerapan prinsip-prinsip desain multimedia yang dicetuskan oleh Richard Mayer dan memberikan beberapa feedback terkait konten yang sudah kita buat atau skrip yang kita buat. Dan yang kedua adalah adaptasi, yang dimana praktikan atau saya sendiri itu memaksimalkan nih penggunaan eh, laptop pribadi meskipun terbatas dalam segi performance, dalam pengeditan dan lain-lainnya. Dan terus berusaha mengoptimalkan pekerjaan yang dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Selama mengikuti program magang ini, praktikan mengalami beberapa kesenjangan teori yang dipelajari di kelas atau di kampus dan praktik langsung secara lapangan, yang dimana secara pengetahuan teori itu sudah cukup untuk menunjang melakukan tugas pekerjaan. Namun, teori secara keterampilan atau soft skill seperti keterampilan menyelesaikan konten dengan target audiens, praktikan kurang diajarkan di kelas. Sehingga praktikan harus bertanya kepada mentor atau berkonsultasi kepada mentor dan kepada karyawan yang ditempatkan di videographer. Baik, selama mengikuti program magang ini, yaitu praktikan sudah berkontribusi kepada PT Bank Syariah Indonesia, tepatnya di BSU atau PT Bank Syariah Corporate University. Yaitu ada 4 bidang atau 4 kontribusi. Yang pertama itu ada video learning atau video pembelajaran, desain grafis, fotografer, dan manajemen data. Untuk video learning, itu praktikan ditugaskan untuk membuat konten video pembelajaran sinematik 11 soft skill untuk karyawan BSI. Mungkin untuk alurnya, eh, praktikan pertama briefing dulu sama mentor. Terus mentor memberikan 11 modul soft skill untuk karyawan BSI untuk kita olah menjadi sebuah skrip yang akan dibuatkan menjadi video. Dan untuk yang kedua itu ada desain grafis, yang dimana setiap ada event atau apapun itu atau agenda yang dilaksanakan oleh bidang leadership academy. Kenapa leadership academy? Karena digital learning ini di bawah naungan dari leadership academy. eh Kita ditugaskan untuk membuat poster atau virtual background karena eh, ini ketika dilakukan secara online atau semisalnya offline kita juga membuat backdrop dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah fotografer, di mana kita ini ditugaskan untuk menjadi fotografer di berbagai event yang diselenggarakan oleh Divisi Leadership Academy dan internal BSU itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu manajemen data atau mengelola data. Di sini praktikan diamanahkan nih untuk mengelola data nilai peserta STP PT Bank Syariah Indonesia. Dan mungkin ini ada beberapa dokumentasinya, itu ada virtual background, terus ada video pembelajaran, ada eh, mendokumentasikan setiap event yang dilakukan oleh BSU, dan ini ada pengelolaan data peserta SDP. Next. Baik, kesimpulan yang dapat diambil selama mengikuti program magang ini di PT Bank Syariah Indonesia Corporate University, yaitu praktikan mendapatkan pengalaman praktis atau saya mendapatkan pengalaman praktis yang berharga di bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM, termasuk penerapan pembelajaran digital, desain multimedia, manajemen event, dan manajemen data atau mengelola data. Meskipun praktikan merasa ada beberapa perbedaan antara teori dan praktik di lapangan. Program magang ini memungkinkan saya untuk meningkatkan soft skill dan hard skill, serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang operasi internal dan proses pelatihan industri di dunia perbankan. Let's say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.